Bab 679. Pilihan Kaisar. Kebanyakan orang tidak mengetahui berita sebelumnya, dan tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu, jadi mereka tidak bersuara, tetapi Pangeran Shinji berdiri lebih dulu, membungkuk dan berkata, "Yang mulia Kaisar tertinggi adalah suci, dan saya dengan tulus mematuhi perintah Kaisar tertinggi." Dia menyatakan posisinya seperti ini, meskipun beberapa orang merasa bahwa hal itu melanggar tradisi kerajaan, bagaimanapun juga, itu adalah kehendak Kaisar tertinggi, jadi mereka berdiri satu persatu membungkuk untuk berjanji. Pangeran Shigeo sedikit bingung, tidak baik jika menolak, dan lebih buruk lagi tidak menolak, jadi dia tidak punya pilihan selain melihat Yumiko di sebelah Kaisar tertinggi. "Yumiko, ini. Kamu adalah cucu dari Yang Mulia Kaisar tertinggi. Anda merekrut menantu laki-laki untuk Anda, jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, Anda dapat memberitahu Yang Mulia Kaisar tertinggi." Pangeran Shinji dan yang lainnya semua memandang Yumiko, dan lelaki tua itu juga menoleh perlahan, menunjukkan senyum konyol, ingin mendengar apa yang akan Yumiko katakan. Yumiko merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, tetapi dia tersenyum lembut di wajahnya, seolah-olah dia sedang membujuk seorang anak, berkata, "Kakek." Yumiko tahu bahwa hati kakek selalu memperdulikan Yumiko. Keinginan kakek juga merupakan keinginan Yumiko. Bahkan, Yumiko sangat senang kakek ingin mencarikan menantu untuk Yumiko. Sebagian besar alasan pernyataan Yumiko adalah karena Hanako telah memberitahunya tentang kata-kata Kenji Harimurti sebelumnya. Kenji Harimurti berkata, dia jangan keberatan, tapi patuhi keinginan lelaki tua itu. Faktanya, jika Yumiko secara paksa menolak, dia pasti akan disalahkan oleh Pangeran Shinji dan kerabatnya, sebaliknya dia akan dituduh tidak berbakti kepada kakeknya, yang tidak akan membuat masalah lebih baik. Karena hal-hal tidak dapat dilakukan, maka jangan memaksakannya, lebih baik mencari terobosan lain. Melihat bahkan Yumiko mengatakan ini, Pangeran Shinji dan yang lainnya merasa lega di hati mereka. Sebaliknya, Pangeran Shigeo diam-diam merasa cemas, dia merasa dirugikan, tetapi dia tidak berani berbicara. Kenji Harimurti tenang, tanpa perubahan suasana hati, seolah apa yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Kata-kata Kaisar Agung menambahkan lebih banyak variabel pada calon menantu laki-laki. Segera, calon menantu Pangeran Shinji yang tersingkir berkumpul untuk sementara dan dipanggil ke istana. Hiro Kamaguchi tidak datang karena cedera parah dalam kompetisi kendo, tapi tidak masalah, ada 5 orang di pihak Pangeran Shinji, termasuk Hiroichi Nobuka dan Sashimura Kitaro, bahkan Ieyasu Takano juga ada. Tetapi pihak Pangeran Shigeo berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Karena Ryuzaki Otari tidak tahan dengan perilaku Pangeran Shigeo yang mengenainya, dia menjelaskan bahwa dia akan abstain dari pemungutan suara dan menolak untuk datang sama sekali. Bahkan jika Pangeran Shigeo memohon padanya di telepon, dia tidak mau melakukan apapun untuk Pangeran Shigeo lagi. Oleh karena itu, 6 dari 8 calon suami, termasuk Kenji Harimurti, hadir. Kecuali Kenji Harimurti yang sudah diakui sebagai calon suami, Kaisar Agung Nizi hanya dapat memilih salah satu dari 5 calon di kubu Pangeran Shinji sebagai calon suami. Semua orang tahu betul bahwa begitu Kaisar tertinggi Nizi memilih calon suami untuk mengikuti kompetisi, Masao Kenji, calon suami, kemungkinan besar akan tersingkir. Menghadapi situasi yang semakin menurun, Pangeran Shigeo gelisah, seperti ada luka di pantatnya, dia tidak bisa duduk diam. Pangeran Shinji memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia sedang mendapat durian runtuh. "Kalian berlima datang ke sini, biarkan Yang Mulia Kaisar Agung melihat baik-baik." Putri Heizo, yang berada di sisi lelaki tua itu, membuat keputusan sendiri dan melambai agar mereka datang. 5 orang, termasuk Nobuka Hiroichi, Sashimura Kitaro, dan Takano Ieyasu, membungkuk satu demi satu, dan menyapa Yang Mulia Kaisar Taisang, Yang Mulia Yumiko, dan Yang Mulia Putri satu persatu. Namanya Nobuka Hiroichi, dan dia adalah anak tertua dari Nobuka Saburo, seorang bangsawan terkenal di Nagoya. Dia tidak hanya berasal dari keluarga bangsawan, tapi juga tampan dan tampan. Dia juga berbakat serba bisa di bidang sipil dan urusan militer. Heizo berpikir bahwa kandidat ini baik, kata Putri Heizo sambil tersenyum. Dia menerima keuntungan dari Pangeran Shinji, dan tentu saja dia harus memprioritaskan berbicara untuk kandidat yang pertama kali direkomendasikan oleh Pangeran Shinji. Meskipun 4 kandidat lainnya juga berada di kubu yang sama dengan Pangeran Shinji, mereka agak jauh. Hanya Nobuka Hiroichi dan Hiro Kamaguchi yang tidak hadir, adalah keturunan langsung yang paling dihargai oleh Pangeran Shinji. Pria tua itu memandang Nobuka Hiroshi dengan hati-hati beberapa kali, lalu mengangguk, lalu perlahan menoleh dan bertanya, "Yumiko, apa pendapatmu tentang dia?" Yumiko tersenyum halus dan tidak berbicara. Pria tua itu tersenyum, "Karena kamu tidak berbicara, mari kita lihat yang lain." Pangeran Shinji sedikit kecewa, tapi itu bisa diterima, lagi pula kandidat lain juga terkait dengannya, jadi perbedaannya tidak terlalu buruk.
Selanjutnya, dengan dukungan Yumiko, lelaki tua itu melihat lebih dekat ketiga calon menantu lainnya dan berjabat tangan dengan mereka satu persatu. Sayangnya, lelaki tua itu bertanya tentang sikap Yumiko, tetapi Yumiko hanya tersenyum dan tidak mengungkapkan pendapatnya. Yang terakhir adalah Ieyasu Takano, separuh wajahnya masih bengkak, terlihat agak memalukan, tidak tampan sama sekali. Yang lebih penting adalah bahwa Takano Ieyasu tidak memiliki temperamen yang tenang dan tertutup dibandingkan dengan bakat Nobuka Hiroichi yang sebenarnya, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat Yang Mulia Kaisar tertinggi dan Yang Mulia Yumiko begitu dekat. Dibandingkan ketika dia melihat dari kejauhan, bahkan lebih seperti salju, menawan dan halus. Ketika Yumiko mendatanginya dengan bantuan lelaki tua itu, Ieyasu Takano merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, pipinya memanas, dan ia mulai merasa gugup. Yang Mulia, Yumiko, saya Takano Ieyasu. Suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda. Bahkan sebelum lelaki tua itu membuka mulut untuk menyapa, Takano Ieyasu adalah orang pertama yang berbicara dengan bersemangat, dan perilakunya saat itu sangat tidak sejalan dengan keluarga kerajaan. Dalam hal etiket, dia harusnya terlebih dahulu menyapa Yang Mulia Kaisar Agung sebelum dia bisa menyapa Yumiko. Melihat penampilannya seolah terpesona oleh kecantikan Yumiko, Putri Heizo, Pangeran Shinji, dan anggota keluarga kerajaan lainnya sedikit mengernyit, menunjukkan ekspresi tidak senang. Lelaki tua itu juga sangat tidak puas dengan pemuda berpipi bengkak dan gegabah ini, namun ia tetap berjabat tangan dengan Takano Ieyasu dengan anggun dan mengangguk salam. Lelaki tua itu menoleh perlahan, dan bertanya seperti biasa, Yumiko, apa pendapatmu tentang dia? Yumiko tersenyum sedikit, membungkuk dan berkata, kakek, Yumiko memiliki perasaan yang baik terhadap Takano Ieyasu, dan Yumiko berharap kakek akan menunjuknya sebagai calon menantu. Setelah mendengar hal tersebut, diam-diam hadirin terkejut. Dari segi status keluarga, Takano Ieyasu tidak sebagus yang lain, dari segi bakat, dia tidak sebagus yang lain, dan dari segi penampilan. Nah, wajah Takano Ieyasu sekarang bengkak seperti kepala babi, betapapun tampannya dia, tetap tak ada yang akan melihatnya. Mengapa Yumiko memilihnya? Mungkinkah visi Yumiko dalam memilih suaminya begitu berbeda? Semua orang berpikir demikian. Pria tua itu agak lambat bereaksi, dan butuh waktu lama baginya untuk memahami situasinya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, Yumiko, apakah kamu benar-benar ingin kakek menunjuknya? Hai. Yumiko membungkuk lembut lagi. Alasan mengapa Yumiko ingin kakeknya memilih Takano Ieyasu sepenuhnya karena dia ingin memilih lawan terlemah untuk Kenji Harimurti, sehingga bisa melindungi Kenji Harimurti agar tidak tersingkir. Semua orang tidak memahami pikirannya, tetapi Kenji Harimurti memahaminya dengan sangat baik. Pria tua itu mengangguk perlahan, lalu menoleh ke Takano Ieyasu, dan berjabat tangan dengannya lagi, anak muda, sepertinya Yumiko sangat tertarik padamu, jadi aku akan memilihmu. Mendengar ini, Takano Ieyasu dalam suasana hati yang baik seperti mencapai puncak kehidupan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dewi Mulia di hatinya, Yang Mulia Yumiko, yang secerah salju, benar-benar menyukainya di dalam hatinya. Mata bersemangat Takano Ieyasu berbinar, dan dia benar-benar ingin berlutut di lantai dan mencium punggung tangan Yumiko dengan penuh semangat. Tepuk tangan meriah terdengar satu demi satu. Yang Mulia Kaisar tertinggi memilih Takano Ieyasu. Meskipun dia bukan kandidat yang paling memuaskan untuk Pangeran Shinji, dia tidak terlalu jauh di belakang. Oleh karena itu, Pangeran Shinji bertepuk tangan terlebih dahulu, dan semua orang mengikutinya. Menteri Konoha mengumumkan di tempat, Yang Mulia Kaisar Agung memerintahkan Takano Ieyasu untuk dipilih sebagai calon suami, dan bersama dengan Masao Kenji, dia akan menerima evaluasi akhir dari kelompok keluarga kerajaan. Tepuk tangan terdengar lagi, Pangeran Shinji dan lainnya memberi selamat kepada Takano Ieyasu satu demi satu, tetapi Takano Ieyasu datang ke Kenji Harimurti, menunjukkan senyum yang mencolok. Masao Kenji, kamu tidak bisa memikirkannya, kan? Seperti pepatah terkenal itu, gunung tidak berubah, air berubah, dan musuh selalu bertemu. Denganku, Ieyasu Takano, udik desa sepertimu tidak akan pernah bisa menjadi menantu. Hahaha. Ketika dia ingat bahwa Yang Mulia Yumiko menyukainya di dalam hatinya, dia akhirnya tidak bisa menahannya, dan tertawa angkuh. Bab 680. Aku datang untuk bermain dengannya. Sesuai dengan keinginan cucunya Yumiko, Yang Mulia memilih Takano Ieyasu untuk dipilih untuk penilaian terakhir. Berita menyebar seperti angin, di dalam dan di luar istana. Menurut tradisi keluarga kerajaan di masa lalu, calon suami harus dipilih oleh panitia seleksi yang terdiri dari kerabat dan keluarga kerajaan, kasus di mana Yang Mulia Kaisar Agung langsung memilih finalis sesuai dengan maksud Yang Mulia Putri tidak pernah terjadi dalam sejarah. Ini membuat orang menebak bahwa karena kecenderungannya begitu jelas, ada kemungkinan besar Takano Ieyasu akan menjadi menantu Yang Mulia Yumiko. Adapun Masao Kenji, yang dipilih lapis demi lapis, kemungkinan besar dia akan tersingkir pada tahap evaluasi akhir.
Setelah keluar dari ruang tamu, Takano Ieyasu hampir dalam keadaan tidak terbatas, dan para menteri yang berkuasa terus datang dengan wajah tersenyum untuk mengungkapkan niat baik mereka, dan semangat yang penuh kasih sayang jelas sudah menganggapnya sebagai menantu yang telah ditunjuk. Takano Ieyasu bahkan melontarkan tatapan pamer dan mengejek ke arah Kenzi Harimurti beberapa kali, dengan wajah angkuh itu, seperti penjahat yang telah mencapai kesuksesan. Kenzi Harimurti tidak terlalu memperhatikannya, tetapi hanya tersenyum tipis, karena menurutnya, pria ini hanyalah badut yang melompat-lompat. Keesokan harinya, Kenzi Harimurti dan Takano Ieyasu tinggal di istana dalam pada waktu yang sama, dan diamati serta dikomentari oleh anggota keluarga kerajaan di gedung masing-masing. Pada tahap evaluasi akhir cukup berbeda dengan tahap seleksi sebelumnya. Kandidat suami terpilih tidak perlu bersaing satu sama lain, tetapi tinggal di istana bagian dalam, di mana juri yang terdiri dari kerabat dekat kaisar mengamati kebiasaan hidup, temperamen, perilaku, ucapan, dan gaya penanganan para finalis untuk memilih kandidat yang paling cocok untuk menikahi Yang Mulia, Yumiko. Setelah makan siang, Yumiko tidak bisa duduk diam lagi, dia pamit pada kakeknya, membawa Hanako bersamanya, dan bergegas ke hotel tempat Kenzi Harimurti menginap. Yumiko sendiri juga merupakan anggota dewan juri, dan sekarang dia memiliki alasan yang sah untuk mengamati dan memahami kebiasaan hidup para calon suami, sehingga dia dapat menghubungi Kenzi Harimurti dengan bebas tanpa harus menyembunyikannya. Ketika dia datang ke kamar, begitu Hanako menutup pintu, Yumiko tidak sabar untuk melemparkan dirinya ke pelukan Kenzi Harimurti, tidak pernah ingin pergi lagi. Tuan, Putri Heizo pergi menemui kakek lagi hari ini. Dia mengatakan banyak hal baik tentang Takano Ieyasu dan kakek. Yumiko terdiam, lalu berkata, Tuan, Yumiko akan memberitahu kakek secara langsung bahwa sebenarnya Yumiko tidak terlalu suka Takano Ieyasu itu, jadi jangan pilih dia dalam evaluasi. Memikirkan mata Takano Ieyasu yang rakus saat melihatnya, Yumiko merasa sangat jijik. Kenzi Harimurti berpikir sejenak, agak berisiko bagimu untuk melakukan ini. Jika anggota keluarga peninjau lain setuju bahwa Takano Ieyasu lebih cocok untukmu, kamu akan mendapat masalah. Yumiko berkata dengan tegas, kalau begitu dia harus menghilang. Tidak disarankan untuk membunuh. Yumiko sedikit gelisah, Tuan, jika Yumiko tidak melakukan apa-apa, sulit untuk menjamin bahwa Takano Ieyasu tidak akan ditunjuk sebagai pendamping Yumiko. Kenzi Harimurti tersenyum dan berkata, jangan khawatir, jika aku bahkan tidak bisa berurusan dengan Takano Ieyasu, maka aku tidak akan punya muka untuk menjadi suamimu. Kamu begini saja, kamu tidak perlu peduli tentang apapun dalam 2 hari ini, lakukan saja apapun yang kamu mau, aku yang akan bermain dengannya. Dia membungkuk secara misterius dan membisikkan sesuatu di telinga Yumiko. Setelah mendengar ini, Yumiko juga tidak bisa menahan tawa. Malam itu, Hanako membawa apa yang dibutuhkan Kenzi Harimurti, dan Kenzi Harimurti membaca mantra di kamarnya dengan konsentrasi. Jimat ini juga merupakan jimat tingkat rendah seperti penutup mata. Untuk Kenzi Harimurti, jika dia ingin membuat jimat tingkat tinggi, dia tidak akan bisa mencapai level itu. Namun, menggunakan mantra ilusi tingkat rendah ini untuk bermain dengan Takano Ieyasu sudah lebih dari cukup. Konspirasi, benar, orang licik seperti Kenzi Harimurti berniat mengirim Takano Ieyasu dalam kegelapan. Bukan karakternya untuk selalu menggunakan trik hitam dari lawan untuk mempermalukannya. Setelah membuat jimat, Kenzi Harimurti membungkus helai rambut yang dikirim Hanako ke dalam kertas jimat dan melipatnya. Helai rambut dikumpulkan oleh Hanako yang berpura-pura menjadi pelayan kebersihan di istana bagian dalam tempat Takano Ieyasu tinggal, dan dikumpulkan dari kepala tempat tidur. Dia tidak tahu apakah Takano Ieyasu mengalami kerontokan rambut. Melihat masih ada beberapa helai rambut yang tersisa dari Hanako, Kenzi Harimurti tidak ingin menyia-nyiakannya, jadi dia menggunakan helai rambut yang tersisa untuk membuat mantra lain yang bisa digunakan untuk Ieyasu Takano lebih dari sekali. Setelah menyelesaikan ini, Kenzi Harimurti keluar, datang ke belakang gedung Takano Ieyasu, dan melihat ke ruangan terang di lantai 2. Mendengar tawa Takano Ieyasu, Pangeran Shinji, dan Putri Heizo datang dari jendela, Kenzi Harimurti mengambil jimat itu dan melambaikannya dengan santai, Pro. Kertas jimat berubah menjadi cahaya ungu dan langsung menghilang. Di dalam kamar, Takano Ieyasu sedang minum dan tertawa bersama Pangeran Shinji dan Putri Heizo. Situasi berkembang ke arah yang menguntungkan, tentu saja mereka sangat bahagia. Pangeran Shinji mengguncang gelas anggur merahnya dan berkata, hal yang paling konyol adalah si idiot Masao Kenzi, berpikir bahwa dia telah memenangkan semua lawannya, dan pangeran ini tidak akan ada hubungannya dengan dia. Dia bahkan tidak tahu, aku hanya perlu beroperasi sedikit, dan mimpinya akan sia-sia. Takano Ieyasu, apa yang kamu lakukan? Pangeran Shinji sedikit terkejut, karena saat ini dia menemukan bahwa Takano Ieyasu sama sekali tidak mendengarkannya, tetapi menatap Putri Heizo dengan ekspresi liar. Putri Heizo adalah seorang wanita muda yang mulia dan cantik. Biasanya pria diam-diam menghargai dan mendambakan kecantikannya.
Tapi sekarang Takano Ieyasu begitu langsung dan bergairah, menatapnya lurus yang membuatnya sedikit tidak puas. Dia memiringkan tubuhnya dan berkata dengan nada menghina, "Takano Ieyasu, apa yang kamu lihat? Putri Heizo, ayo menari." "Hei, bajingan, apakah kamu mabuk? Kamu terlalu kasar." Pangeran Shinji mendorongnya dengan keras ketika dia melihat dia kehilangan ketenangannya. Meringis. "Kamu iblis." Takano Ieyasu melompat secara naluriah, menendang Pangeran Shinji dengan keras. Pangeran Shinji melolong sedih, dan berguling di bawah kursi seperti roda. Ketika dia merangkak naik sambil bersenandung, sudut alisnya sudah berdarah, bahkan wajahnya bengkak karena ditendang. Bab 681. Situasinya tidak baik. Halusinasi singkat itu berlalu dengan cepat, Takano Ieyasu berkedip dengan kuat, dan ketika dia melihat lagi, dia melihat bahwa orang yang bangkit dari lantai bukanlah iblis sama sekali, tetapi wajah sedih Pangeran Shinji yang berdarah. Dan Putri Heizo sama sekali tidak menari di sana, tetapi bersembunyi ketakutan, gemetar di sana. Takano Ieyasu tidak bisa menahan keterkejutannya. Apa yang terjadi? Apakah aku benar-benar mabuk? Mereka bertiga minum kurang dari sebotol anggur, bagaimana dia bisa mabuk? Dia bergegas untuk membantu Pangeran Shinji, dan meminta maaf lagi dan lagi, "Maaf, saya tidak bersungguh-sungguh, barusan saya." "Ieyasu Takano, bajingan." Pangeran Shinji sangat kesal sehingga dia menamparkan wajahnya dengan keras, benar-benar berharap bisa membunuhnya. Maafkan aku, aku baru saja pusing, dan aku kehilangan kesadaranku." Takano Ieyasu ditampar dengan keras, dan dia tidak berani mengungkapkan ketidakpuasannya sama sekali. Dia hanya bisa menutupi pipi dan meminta maaf dengan sedih, berharap untuk mengklarifikasi kesalahpahaman. Pangeran Shinji, Putri Heizo, dan Takano Ieyasu sendiri tidak memikirkan aspek lain. Mereka semua memiliki pendapat yang sama. Mungkin karena kegembiraan yang berlebihan karena akan menjadi menantu, atau mungkin karena untuk minum alkohol Takano Ieyasu kehilangan kendali atas emosinya dan membuat langkah yang aneh. Meskipun wajah Pangeran Shinji bengkak karena ditendang, mengingat Takano Ieyasu akan segera menjadi suami Yumiko dan akan sangat berguna, dia tidak peduli dengan Takano Ieyasu. Sebaliknya, Pangeran Shinji bahkan diam-diam menemukan dokter kekaisaran, lakukan pemeriksaan fisik untuk Takano Ieyasu dalam semalam untuk memastikan bahwa dia tidak akan mengalami masalah fisik atau mental pada saat terakhir terpilih sebagai menantu laki-laki. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, Dr. Miyamoto menyimpan stetoskopnya dan berkata, "Istirahatlah yang baik. Seharusnya karena ketegangan dan kelelahan beberapa hari terakhir, ditambah dengan perubahan suasana hati yang berlebihan. Singkatnya, halusinasi bukan pertanda baik." Mendengar apa yang dikatakan Dr. Miyamoto, tidak ada masalah serius, Takano Ieyasu dan Pangeran Shinji menghela napas lega pada saat bersamaan. Setelah hukuman kecil, Kenji Harimurti tidak mengambil tindakan lain. Dalam beberapa hari berikutnya, dia hanya tinggal di gedungnya sendiri, terkadang membaca buku, terkadang berjalan-jalan di taman, dan terkadang menerima beberapa keluarga kerajaan anggota juri datang untuk berbicara dengannya, dan dia tahu betul bahwa anggota juri keluarga kerajaan ini akan memahami dan mengamatinya secara terbuka dan diam-diam. Pagi ini, Pangeran Shigeo datang ke gedung dengan ekspresi sedih. Dalam beberapa hari terakhir, seperti Pangeran Shinji, dia juga bertindak diam-diam, tetapi selalu ada perasaan bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. "Kenji, situasi saat ini tampaknya sangat tidak menguntungkan. Aku mendengar bahwa Pangeran Shinji berkolusi dengan Pangeran Wenzi dan Putri Heizo, mereka diam-diam memberikan pengaruh mereka secara keseluruhan, mendukung Takano Ieyasu." Pangeran Shigeo duduk di kursi sofa, menggelengkan kepalanya dengan sedih. Ketika sampai pada tahap evaluasi, dia dan Pangeran Shinji yang merupakan sepupu kaisar tidak dapat lagi berbicara, yang dapat berbicara pada tahap evaluasi adalah kerabat dekat kaisar, seperti Pangeran Wenzi dan Putri Heizo, jadi dia hanya bisa menjadi penonton. Di antara anggota kelompok juri, dia juga pergi untuk mengungkapkan satu persatu, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Pangeran Shinji, karena Takano Ieyasu dipilih langsung oleh kaisar tertinggi sesuai keinginan Yumiko, jadi beberapa juri anggota grup, tanpa kecuali, semuanya menolak pemberiannya. Sikap seperti ini sudah menunjukkan bahwa para anggota panitia penjurian berniat untuk mengikuti keinginan Shinji dan memilih Takano Ieyasu sebagai suami. Pangeran Shigeo menghela nafas dalam diam, berpikir dalam hatinya, Masao Kenji tidak mungkin lagi menang di sini, jika dia mengetahui hal ini, akan sangat disayangkan memberi villa itu beberapa hari yang lalu. Memikirkan villa bergaya Amerika yang baru saja selesai itu, Pangeran Shigeo merasakan sedikit rasa sakit di tubuhnya. Dia benar-benar ingin berbicara dengan Kenji Harimurti, ingin mendapatkan kembali villa itu, tetapi mengatakan hal-hal seperti itu akan merusak martabatnya. Kenji Harimurti tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia menuangkan secangkir teh untuknya, dan berkata dengan lega, "Sepupu, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, lebih baik tidak memikirkannya. Kita belum tahu apa hasilnya."
Singkatnya, kali ini, saya pikir saya masih memiliki harapan. Saya harap begitu. Pangeran Shigeo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lagi pula, dia belum mengatakan apa-apa tentang Villa Amerika. 3 hari kemudian, pada Jumat malam, anggota keluarga kerajaan dan menteri yang berkuasa berkumpul untuk mengadakan resepsi akbar. Semua orang berkumpul untuk minum koktail, menari dansa ballroom, dan berbagi pendapat mereka, membuat keputusan untuk peninjauan besok, membuat pertimbangan akhir. Takano Ieyasu telah mengenakan setelan mahal yang cerah dan segar sejak awal, rambutnya disisir rapi, dan dia bahkan sengaja menyemprotkan kolon. Ditemani oleh Pangeran Shinji, Pangeran Heizo dan lainnya, dia terlihat seperti idola, datang ke tempat kejadian dengan sikap dan keyakinan yang luar biasa. Sebagai subjek pengamatan dan komentar, Kensei Harimurti secara alami ada di sini untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga kerajaan, tetapi dibandingkan dengan pakaian Takano Ieyasu yang cerah dan menarik, citra pakaiannya tampaknya jauh lebih tidak penting. Pangeran Shigeo ada di sisinya. Saat ini, Pangeran Shigeo siap menerima kegagalan. Sebenarnya, dia sama sekali tidak ingin menghadiri resepsi malam ini, tetapi mengingat sebagian besar anggota keluarga kerajaan hadir, itu tidak baik sebagai orang yang memberi rekomendasi jika tidak muncul, jadi dia masih datang dengan Kensei Harimurti dalam suasana hati yang tertekan. Setelah beberapa hari penyembuhan yang hati-hati, Takano Ieyasu tampak sangat baik. Memegang segelas anggur merah, dia berinisiatif untuk berjalan ke arah Kensei Harimurti dan Pangeran Shigeo, dan mencibir dengan sengaja atau tidak sengaja. "Sepupu Shigeo, kamu di sini juga. Sepertinya kamu belum menyerah pada Masao Kensei, seorang udik desa, dan aku tidak tahu seperti apa suasana hati Paman Shigeo saat ini besok." Jika menempatkan ini di masa lalu, Takano Ieyasu tidak akan pernah berani berbicara dengan Pangeran Shigeo dengan nada sembrono, tapi sekarang, dia tidak perlu takut. Pangeran Shinji juga mencibir, mengatakan Pangeran Shigeo pasti sedang dalam suasana hati yang baik. Pangeran Shigeo secara khusus memberinya villa mewah untuk menyemangati udik desa ini. Saya pikir villa Pangeran Shigeo pasti harta karun yang sangat berharga, dan itu tidak akan pernah sia-sia. Para penonton tertawa terbahak-bahak, dan mereka semua menunjukkan mata menggoda. Pangeran Shigeo tahu bahwa dia berbicara ironis dan menyindir dirinya sendiri, wajahnya sangat marah, dan dia ingin berbalik dan pergi. Takano Ieyasu memandang Kensei Harimurti lagi, dengan bercanda berkata, "Yah, saudara Kensei memakai jas hari ini, sama seperti orang-orang di kota, aku hampir tidak mengenalinya. Ngomong-ngomong, belakangan ini bagaimana kabarmu kamu? Lingkungan yang baik di istana, bukankah nyaman untuk ditinggali? Sayang, sampai besok, keputusan akan keluar dan kamu harus pergi." Dia tertawa angkuh, sangat bahagia.